Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bersama mengkaji pelajaran dari kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Kitab ini mengandung pelajaran lengkap tentang kehidupan muslim, akidah, ibadah, muamalah, dan rumah tangga. Jamaah yang dirahmati Allah, kali ini kita belajar tentang akidah. Kajian pertama adalah tentang iman kepada Allah. Al-imanu billah, ini kajian pertama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil-dalil yang Allah sampaikan kepada kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Allah Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk dengan perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Dalil nakli atau dalil Quran tersebut memberikan tuntunan kepada kita bahwa sesungguhnya yang menciptakan langit, bumi, alam semesta termasuk kita semua, dan yang menjaganya, mengaturnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka berimanlah kepada Allah. Ayat lain Allah juga memberikan tuntunan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Thaha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku, kata Allah, anallah adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat itu pun kembali menegaskan tentang Allah lah pemilik, pencipta segala sesuatu. Maka beribadahlah, sembahlah Allah. Itu perintah Allah kepada kita semua. Itu ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwa tidak ada tuntunan lain kepada kita kecuali berimanlah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk percaya atau beriman kepada Allah ini, dalam kitab ini juga dipaparkan tentang dalil-dalil akli, alasan, argumentasi yang bisa diterima oleh akal kita untuk menguatkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah secara akal atau dalil akli adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam. Ini adalah memberikan bukti dan kesaksian bahwa sesungguhnya tidak mungkin alam semesta yang begitu luas, begitu unik, begitu aneka ragam, tidak ada yang menciptakan, itu tidak akan pernah mungkin. Semua orang pasti berpikir pasti ada yang menciptakannya, dan dia itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah buktinya, yaitu adanya firman Allah, adanya Al-Quran yang kita semua tahu, bahkan kita semua baca. Ini adalah bukti adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin adanya Al-Quran yang kemudian kita kenal, kita lihat, kita baca. Tidak mungkin. Apalagi hari ini, di zaman yang sudah semakin modern, sudah terlalu banyak testimoni, persaksian. Sudah terlalu banyak penelitian menunjukkan
betapa Al-Quran ini adalah benar dan diturunkan atau datang dari Zat yang maha benar. Shadaqallahul azim. Begitu juga dalil atau argumentasi akal yang bisa kita pahami adalah adanya sistem di seluruh alam semesta ini yang sangat teratur, rapi. Ini adalah merupakan pertanda bahwa memang ada Zat yang maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasanya cukup bagi kita dengan dalil-dalil nakli atau ayat-ayat Al-Quran dan atau mungkin hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW, dan juga dalil atau argumentasi secara akal yang bisa kita pahami, kita terima. Semuanya menunjukkan bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala dan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti tidak ada alasan lain kecuali kita mari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari bab atau topik tentang iman kepada Allah ini, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu di alam semesta ini. Ini harus kita imani dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah lah yang menciptakan alam semesta dan kita semua. Itu keimanan pokok yang harus sama-sama kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Lalu Allah lah yang juga mengurus seluruh kehidupan kita dan alam semesta ini. Kemudian Allah juga yang akan mematikan dan mengembalikan kita ke haribaannya. Keimanan ini yang wajib kita sama-sama miliki sebagai landasan dasar utama kehidupan kita orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah, taat kepada perintahnya, mengikuti syariatnya, dan sama-sama berikhtiar sedemikian sekuat tenaga untuk meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, konsekuensi kita beriman kepada Allah ini adalah apa? Mari, jangan menyekutukan Allah. Jangan musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Jangan meminta-minta juga kepada selain Allah. Percayalah bahwa sesungguhnya sumber dari segala sumber kekuatan, keagungan, kemahakuasaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari sama-sama kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Demikian kajian tentang beriman kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmah darinya. Yang benar datang dari Allah, ambillah. Yang salah mungkin dari kebodohan saya atau godaan setan yang durjana, tinggalkanlah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.